Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razi Putra Indrawan, NRP 50612510009 dari Prodi Teknik Pertambangan. Jadi di video kali ini saya akan merangkum buku Physical Geologic Art Trivial dari chapter 1 hingga 4. Jadi di chapter 1 itu membahas apa sih geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, termasuk bahan penyusunnya, proses yang terjadi di dalamnya, dan sejarah perubahan yang dialaminya. Ilmu ini penting karena semua aspek kehidupan manusia bergantung pada sumber daya bumi. Terus kenapa kita butuh geologi? Yang pertama itu karena menyediakan kebutuhan hidup. Geologi membantu manusia menemukan dan memanfaatkan sumber daya alam seperti logam, batu bara, minyak bumi, gas, dan bahan bangunan. Sumber daya ini terbentuk melalui proses geologis yang berlangsung jutaan tahun, sehingga harus digunakan dengan bijak karena sebagian besar bersifat tidak terbarukan. Terus yang kedua, melindungi lingkungan. Pemahaman geologi diperlukan untuk menilai dampak pembangunan terhadap lingkungan. Geolog membantu menentukan lokasi yang aman untuk pembuangan limbah, pembangunan bendungan, dan perencanaan tata ruang agar tidak menimbulkan kerusakan tanah, air, atau ekosistem. Terus yang ketiga, menghindari bahaya geologis. Bahaya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, longsor merupakan bagian dari dinamika bumi. Terus yang keempat, memahami lingkungan sekitar. Geologi menjelaskan bentuk permukaan bumi, mengapa ada gunung, lembah, sungai, serta bagaimana batuan dan mineral terbentuk. Hal ini membantu manusia memahami sejarah alam di sekitarnya. Nah, terus selanjutnya itu ada sistem bumi. Bumi merupakan sistem yang saling berhubungan, terdiri atas 4. Yang pertama itu atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terus ada hidrosfer, mencakup air dalam semua bentuknya, seperti lautan, sungai, maupun es. Biosfer, seluruh makhluk hidup di bumi. Selanjutnya geosfer, lapisan padat bumi, seperti kerak, mantel, dan inti. Keempatnya saling berinteraksi, membentuk keseimbangan dinamis yang terus berubah oleh energi dari dalam bumi dan dari matahari. Selanjutnya ada geologi fisik. Geologi fisik merupakan mempelajari bahan penyusun bumi seperti batuan dan mineral serta proses yang membentuk dan mengubahnya. Nah, terus ada proses. Proses itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu proses internal. Proses internal ini mesin panas bumi. Bagian dalam bumi menyimpan energi panas yang berasal dari panas sisa pembentukan planet dan peluruhan unsur radioaktif. Energi ini menggerakkan panas internal yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik, pembentukan gunung, aktivitas vulkanik, gempa bumi. Dengan demikian, bumi selalu berubah akibat proses-proses internal yang berlangsung terus-menerus. Terus kalau misalnya buat interior bumi, struktur dalam bumi terdiri atas beberapa lapisan utama, seperti kerak. Ini lapisan terluar, tipis dan padat. Terus ada mantel, lapisan di bawah kerak, yang padat tetapi plastis, memungkinkan gerak konveksi. Inti, bagian terdalam, tersusun dari besi dan nikel dengan suhu sangat tinggi. Lapisan padat atas kerak dan mantel disebut litosfer, sedangkan lapisan plastis di bawahnya disebut astenosfer, tempat lempeng-lempeng bergerak. Selanjutnya, teori tektonik lempeng. Teori ini menyatakan bahwa litosfer bumi terdiri atas lempeng-lempeng besar yang bergerak di atas astenosfer yang leles sebagian. Gerakan dan interaksi lempeng-lempeng ini menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti pegunungan, gempa bumi, dan gunung api. Selanjutnya ada jenis-jenis batas lempeng. Yang pertama itu ada batas divergen. Ini lempengnya bergerak menjauh membentuk kerak samudera baru. Selanjutnya ada batas konvergen. 2 lempeng ini bertumbukan menghasilkan zona subduksi atau pegunungan, contohnya seperti Himalaya. Yang ketiga, batas transform. Lempeng bergerak saling bergesekan secara horizontal, contohnya Cesar San Andreas di California. Nah, sekarang yang kedua itu proses eksternal bumi. Dari energi matahari yang menggerakkan panas eksternal bumi yang mencakup pelapukan dan erosi batuan, terus pengakutan dan pengendapan sedimen, pembentukan tanah,
dan lain-lain. Proses-proses ini menghasilkan kembali permukaan bumi dan berinteraksi dengan proses internal untuk menghasilkan siklus geologi. Nah, selanjutnya di chapter 1 ini membahas juga tentang waktu geologi. Proses geologi berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, jutaan hingga miliaran tahun. Konsep waktu mendalam, deep time, membantu memahami bahwa perubahan besar di bumi tidak terjadi seketika, tetapi melalui proses yang lambat dan berkesinambungan. Beberapa tonggak sejarah penting seperti pembentukan bumi kurang lebih 4,55 miliar tahun lalu, munculnya kehidupan kompleks kurang lebih 540 juta tahun lalu, dan punahnya dinosaurus kurang lebih 65 juta tahun yang lalu.